kalian dan para rakyatku. Apa itu ayahanda? Aku sudah terlalu tua. Saatnya aku turun tahta. Dan aku menunjuk Purbasari putri bungsuku untuk menggantikanku. Semua terkejut, tak terkecuali Purbararang yang memprotes. Ayah, ini tidak adil. Aku putri sulung ayah. Seharusnya aku sebagai penggantinya, bukan adikku. Kau masih belum bisa, anakku Purbararang. Sifatmu belum dewasa seperti adikmu. Setelah semuanya mendengar pengumuman itu, semua merasa senang karena Purbasari selain terkenal cantik, dia sangat ramah kepada warga, tetapi tidak dengan Purbararang. Setelah semuanya pergi, Purbararang merencanakan sesuatu dengan Indrajaya. Tetapi mas, aku ini anak sulung ayah. Ayah tidak adil. Seharusnya aku yang dijadikan pengganti ayah. Aku juga sangat terkejut Purbararang. Kenapa ayahmu memilih adikmu sebagai penggantinya? Aku harus melakukan sesuatu. Mereka berpikir. Aku tahu, ikutlah denganku menemui nenek sihir di desa sebelah. Kita bisa memintanya untuk memantrai Purbasari. Wah, tunanganku pintar juga. Baiklah Kang Mas, besok pagi-pagi sekali kita harus pergi ke nenek sihir yang kamu sebutkan tadi. Mereka benar-benar berniat mencelakai Purbasari. Keesokan harinya, Purbararang dengan tunangannya pergi menemui nenek sihir yang ditawarkan Indrajaya. Jadi, apa yang kau minta? Mengutuk adikmu sendiri. Betul, Nek. Saya sudah muak dengannya. Sifatnya pura-pura baik itu menjadikan dia menang di hadapan ayah. Ini sama. Sifat burukmu sendirilah yang membuatmu kalah dari adikmu. Saya tidak mau tahu, pokoknya kau harus mengutuk dia. Baiklah kalau itu mau. Tetapi jangan salahkan aku jika semuanya bisa berubah. Ingat, kutukan ini tidaklah abadi. Masih ada dewata yang bisa menaklukkan segalanya. Terserahlah, lagi pula siapa yang ingin menolongnya? Hei angin putih, datang agregat kekuatan poek dan hiji dieu. Buku kuring disabat ayuna, lobang nasibna, kebenung caranana, kekuatan gaib, mutu katingali, langit bagjana, datang sangsarana. Keesokan harinya, Purbasari terkejut melihat dirinya di cermin. Tidak, ayah! Ada apa, anakku? Prabu Tapak Agung sangat terkejut melihat anaknya berbentong-bentong hitam. Ada apa denganku, ayah? Kenapa kulitku seperti ini? Purbasari menangis. Ayah juga tidak mengerti, nak. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kulit adikku bentol-bentol hitam begini? Bagaimana dia mau memimpin kerajaan kita kalau rupanya
Emilia ke hutan, karena kalau diasingkan ke rumah penduduk, dikhawatirkan akan menular. Prabu Tapak Agung bingung. Ia sangat menyayangi anak bungsunya, tetapi ia juga menyayangkan kejadian ini. Ayah, apa yang tega mengasingkanku? Ayah tidak memiliki pilihan lain, anakku. Maafkanlah ayah. Prajurit, bawa Putri Purbasari pergi dari sini. Purbasari menangis. Dia tidak menyangka ayahnya telah mengusirnya, tetapi tidak ada pilihan lain. Dia tidak boleh egois dengan tetap berada di kerajaan ini. Setelah itu, di tempat lain, beberapa warga sedang membicarakan permasalahan raja dan putrinya. Berita tentang sang putri sudahlah sangat tersebar. Jadi benar itu soal putri Raja Purbasari. Dia betul-betul hitam. Ya ampun, kenapa bisa seperti itu? Iya, saya juga tidak percaya. Putri yang sangat baik bisa terkena penyakit aneh seperti itu. Menurut saya ya ibu-ibu, ini pasti ada yang merencanakan. Maksudnya gimana ya? Ya siapa coba yang mengutuk putri sampai seperti itu? Beliau baik sekali sama orang dari kerajaan ini, kecuali kakaknya sendiri. Wah, ya benar juga. Tapi kita tidak boleh menyebar fitnah yang bukan-bukan. Nanti kita bisa ditangkap dan dihukum oleh patih-patih kerajaan. Iya, benar. Ya, semoga saja bisa terselesaikan semuanya. Lagi pula, saya dengar-dengar kalau Tuan Putri mau diasingkan ke hutan. Hah? Yang benar, Bu. Iya, benar tuh kata Ibu. Gak kepikiran ya kalau Putri Purbasari diasingkan dan diganti kedudukannya dengan Putri Purbarana. Ya sudah, semoga tidak terjadi apa-apa deh di kerajaan ini. Semua warga panik dengan keadaan Putri Purbasari yang sangat dicintai di kerajaan ini. Setelah itu, di tempat lain beberapa warga. Sementara itu, patih kerajaan segera mengantarkan Putri Purbasari ke hutan. Dengan rasa kasihan, para patih pun membuat tempat untuk sang putri. Ini Tuan Putri, setidaknya Putri punya tempat untuk istirahat di sini. Iya, terima kasih ya, kalian sungguh baik. Maaf Tuan Putri, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, cuma ini yang bisa kami lakukan. Semoga Putri cepat sembuh dan cepat pulang kembali ke kerajaan. Iya, terima kasih ya kalian. Patih pun pergi meninggalkan Purbasari. Dia sangat sedih. Dia bingung dengan kulitnya yang tiba-tiba bentol-bentol seperti ini. Putri pun menangis, tetapi seseorang mendekatinya. Tunggu, itu bukan manusia, seekor monyet. Putri takut, tetapi dengan kuat ia mengelus monyet itu. Hai monyet, pasti kau terganggu dengan suara tangisku. Maafkan aku ya, kau harus terbiasa denganku di sini. Karena mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Monyet pun senang karena akhirnya dia memiliki teman di hutan itu.
berlalu, kerajaan ditatar Pasundan itu akhirnya dipimpin oleh Purbararang. Benar kata warga, beliau sangat angkuh. Semua permasalahan diselesaikan tanpa diadakannya perundingan terlebih dahulu. Purbararang sangat angkuh dan egois. Prabu Tapak Agung bingung dengan sikap anaknya. Ada apa dengan kalian ini? Sudah kubilang, naikkan harga pajak. Kalian mau melanggarku. Akulah pemimpin kalian. Tapi Putri, kita belum mendapatkan persetujuan tentang pajak ini. Aku tidak mau tahu. Naikkan pajak atau kalian akan diusir dari kerajaan ini. Anakku Purbararang, kenapa kau sangat egois dan angkuh di depan masyarakat? Janganlah kau seperti itu, nak. Ayah ini kenapa? Sudah 2 tahun ini aku memimpin kerajaan ini. Semua tunduk dan mematuhi perintahku. Sudahlah ayah, aku tidak ingin berdebat. Setelah perginya Purbararang, Prabu Tapak Agung semakin bingung. Di sisi lain, dia sangat merindukan anaknya Purbasari. Pati, kemari kau Pati. Ada apa baginda rajaku Prabu Tapak Agung? Aku sangat merindukan anakku suku Purbasari. Temulah dia, bawalah makanan untuknya. Semoga dia baik-baik saja. Baiklah baginda. Di waktu yang sama, Purbasari dan monyet itu bernama Lutung Kasarung sangatlah bahagia. Dia bercanda-canda sambil memakan buah-buahan yang disediakan Lutung. Purbasari sangat menyukai jeruk. Lutung pun selalu memberinya jeruk agar Purbasari tidak sedih. Ya, selama ini mereka selalu bersama. Lutung selalu membawa makanan untuk Purbasari karena dia telah baik padanya. Lutung telah mengetahui kisah Purbasari. Dia sedih melihat Purbasari kembali merindukan ayahnya. Dia sangat ingin kembali dan menemui ayahnya, tetapi tidak dengan keadaan seperti ini. Akhirnya, Lutung pun pergi meninggalkan Purbasari untuk bertapa. Dia meminta kepada Dewata agar Purbasari segera sembuh. Petir pun bergelegar. Kekuatannya dikeluarkan sepenuhnya untuk Purbasari. Di hadapannya muncul darah kecil. Lutung pun menarik tangan Purbasari agar meringankan dirinya di air itu. Setelah beberapa lama dia berendam, terjadilah keajaiban. Wah, aku kembali. Aku kembali seperti semula. Terima kasih Lutungku, kau memang baik. Adek, agak sini sayang. Oh iya, sini sayang. Tidak beberapa lama para patih kerajaan datang. Dia terkejut melihat kecantikan putri kerajaannya kembali. Putri sembuh. Kalau begitu, ayo kembali ke kerajaan. Baginda sangat merindukan Putri.
Purbasari merasa senang, tetapi dia ingat dengan Lutung Kasarung. Aku akan pergi, tetapi dengan monyet ini. Para patih bingung. Baiklah, tidak apa-apa. Yang terpenting putri kembali. Oh iya iya. Oh iya. Di waktu di kerajaan semua warga sedang berkumpul bersama sang raja dan pemimpinnya yang baru, yaitu Purbarara. Tak lama semua terkejut melihat kehadiran patih kerajaan membawa seseorang yang sudah 2 tahun diasingkan, yaitu Purbasari. Tuan, Putri Purbasari telah kembali. Purbasari kembali. Benar Tuan, Tuan Putri kembali. Semua warga kaget tak terkecuali Purbarara dan Prabu Tapak Agung. Kemunculan Purbasari dengan kecantikannya yang kembali membawa kebahagiaan untuk warga. Bawa monyet pulang ke rumah. Monyet Tidak mungkin. Kenapa kau sembuh? Maksudku, bagaimana caramu sembuh? Aku tidak tahu, Kak. Semua kehendak dewa. Akhirnya aku kembali nak. Kalau begitu, bersediakah kau memimpin kerajaan ini? Indrajaya dan Purbarara kaget. Tunggu ayah, tunggu. Bagaimana kalau kita membuat perlombaan? Semua bingung. Kak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa melawan kakakku sendiri. Kenapa? Kau takut? Sudahlah anakku, turuti saja perintah kakakmu. Purbasari mencoba menolak, tetapi mau tidak mau dia harus melakukannya. Aku memiliki tunangan yang tampan dan gagah. Apakah kau mempunyai tunangan juga? Purbasari bingung. Tanpa berpikir lama, ia menarik Lutung Kasarung. Kau bercanda, seekor monyet. Indrajaya dan Purbarara tertawa. Karena malu, Lutung Kasarung pergi ke rumunan warga. Petir bergelegar, semua warga bingung dan kaget. Aku lalu ditunggu putri. Aku dikutuk oleh dewa karena hubunganku di kerajaan sebelah. Aku pun diambilkan seperti itu. Semua kaget tidak percaya, termasuk Purbasari. Karena terang Indrajaya telah menyerang Lutung. Dia penipu, dia hanya menyamar. Patih, serang! Purbasari bingung, tetapi akhirnya dia percaya karena lelaki itu memberi uang kepada Purbasari, yaitu jeruk sebagai bukti. Baiklah, semuanya sudah selesai. Pemenangnya adalah anak bungsuku Purbasari. Semua bersorak dengan gembira, tetapi di sisi lain Purbarara menangis. Maafkan aku ayahanda, semua ini salahku. Aku yang meminta nenek sihir itu mengutuk adikku agar aku menjadi penggantimu.
Prabu Tampak Agung bahagia dengan akhirnya anak-anak beliau dan berbasari bahagia bisa menemukan Tutup Kasarung. Pujaan hatinya yang menanganinya selama di Yang